Hidup adalah perjalanan yang penuh pilihan. Ibu kritis. Ini tiketnya buat Bapak aja. Terima kasih, Mas. Kuatkan niat dan berusaha memilih langkah untuk kebaikan. Bro? Gagal dapet tiket, bro. Santai. Gelanggar bareng-bareng biar asik. Yang membuka jalan menuju keberkahan. Untuk diri sendiri dan orang lain. Bersama KAF, ada keberkahan di setiap perjalanan. KAF, ini jalan yang kupilih. Yeay! Selamat! Congratulations! Akibat pandemi COVID-19 yang melanda, sejumlah usaha kecil menengah mengalami kerugian dan tak sedikit yang bahkan. Hey, kenapa? Aku nggak bisa lanjutin butiknya lagi. Saat masa sulit menghimpit, selalu ada cara untuk menggerakkan kebaikan. Kita ganti konsep tokonya, oke? Ajak pembeli untuk berbagi. Dengan bergerak bersama, satukan kekuatan yang dimiliki. Untuk kembalikan semangat, lahirkan karya yang menginspirasi. Hingga akhirnya, bisa sebarkan manfaat yang lebih luas bagi sesama. Saatnya bergerak bersama Wardah untuk Ramadan yang lebih bermakna. Wardah bersama lebih bermakna. Paragon. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi anzala sakinah fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina wa qudwatina wa habibina wa syafi'ina wa sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man ittaba'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Allahumma ja'alna minhum. Teman-teman Taubaters yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, berjumpa lagi kita di sore ini, di sore hari ke 14 ya. Sudah semakin dekat kita dengan pertengahan Ramadan, artinya setengah Ramadan sudah terlalui oleh kita, dan semoga kita minta kepada Allah, semoga Allah senantiasa memberikan peningkatan untuk kita di setiap hari Ramadan yang kita lalui. Teman-teman semuanya, insya Allah kita akan melanjutkan pembahasan kita kemarin dari buku yang sama, Revive Your Heart, Putting Life in Perspective. Hidupkan kembali hatimu, menempatkan hidup pada perspektif yang seharusnya, yang semestinya, yang selayaknya, oleh guru kita Ustadz Nu'man Ali Khan hafizahullah ta'ala. Semoga Allah senantiasa menjaga beliau, menjaga keluarganya, dan memberikan kebaikan, keberkahan dalam semua aktivitas yang beliau lakukan. Amin ya rabbal alamin. Nah, kemarin teman-teman kita berangkat dengan firman Allah dalam surat Asy-Syura ayat 36. Surat ke-42 ayat 36. Izinkan kembali saya bacakan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fama utitum min syai'in famata'ul hayatid dunya. Wa ma 'indallahi khairun wa abqa lilladzina amanu wa 'ala rabbihim yatawakkalun. Maka apapun itu yang diberikan kepada kalian min syai'in, dari sesuatu apapun, famata'ul hayatid dunya, maka itu adalah matanya hayatid dunya. Kemarin kita sudah bahas tentang mata ini apa? Wa ma 'indallahi khairun wa abqa, dan apa yang ada di sisi Allah itu khairun, lebih baik, wa abqa, dan lebih abadi. Lilladzina amanu, bagi orang beriman, wa ala rabbihim yatawakkalun, dan orang-orang yang atas Rabb mereka bertawakal. Sedikit saya ulas kembali ke kata mata. Kemarin kita membahas ini bahwa segala apapun yang Allah berikan kepada kita dalam kehidupan dunia ini, maka itu adalah mata untuk kita. Apapun itu, mulai dari hal yang paling kecil sampai hal yang paling besar. Mulai dari hal yang sangat kita senangi membuat kita bahagia, sampai hal yang mungkin membuat kita kecewa, sedih, bahkan trauma, dan lain sebagainya, itu Allah sebut semuanya sebagai mata. Dan kemarin kita simpulkan mata itu setidaknya memiliki tiga makna. Yang pertama, dia adalah kematangan, mature. Jadi artinya apapun yang Allah berikan kepada kita, baik yang baiknya ataupun yang buruknya, takdir apapun yang sudah kita lewati itu, maka dia berfungsi untuk membuat kita menjadi lebih matang. Harusnya kita memandang itu seperti itu, untuk membuat kita lebih matang. Yang kedua, dia menjadi bukan saja matang, dia juga bisa bermanfaat, yuntafa'u bihi, ma yuntafa'u bihi wa yuballigh wa yutazawwad.
segala sesuatu yang bisa diambil manfaatnya. Artinya semua yang Allah berikan untuk kita, bisa kita ambil manfaatnya, bisa kita gunakan, bisa kita jadikan bekal untuk memberikan kebaikan yang lebih banyak lagi, untuk berkarya, untuk memperbaiki masa depan, atau untuk mengejar sesuatu yang ingin kita kejar. Kemudian berikutnya yang ketiga, disebut juga bahwa mata ini bermakna wal fana ya'ti alaihi. Mata itu artinya ketika akhir datang kepada dia. Artinya segala sesuatu itu, semua mata yang disebutkan tadi itu, segala sesuatu yang kita terima itu pasti akan ada akhirnya. Jadi setidaknya ada 3 makna ini yang Allah sebutkan dalam ayat di surat Asy-Syura yang kita kaji ini. Sekarang setelah Allah mengatakan itu, Allah sebutkan wa ma indallahi khairun wa abqa. Setelah di akhir kita tutup dengan mata, itu berarti dia tidak abadi juga, dan Allah katakan wa ma indallah, dan apa yang ada di sisi Allah khairun wa abqa, itu lebih baik dan lebih abadi dan lebih kekal. Kalau kita cermati ayat ini, lagi-lagi Allah menggunakan kata ma dan apa. Dan ma itu suatu hal yang mungkin kita tidak tahu. Dan apa yang ada di sisi Allah khairun wa abqa, itu lebih baik dan lebih abadi. Nah, sekarang kita lihat teman-teman, ketika Allah sebutkan kepada kita wa ma utitu min syai'in, apapun yang Allah berikan untuk kita, itu sebenarnya masih milik Allah atau tidak? Sebenarnya masih kan, walaupun misalnya Allah berikan kepada kita harta kekayaan, ilmu kepada kita, pengalaman, experience, pekerjaan, keluarga, pasangan, kemudian juga kesehatan, kemudian juga kisah hidup kita, ini kan Allah yang berikan. Siapa orang yang bertemu dengan kita, berapa mobil yang kita lewati, berapa kendaraan yang bertemu dengan kita, bagaimana kita menyapa orang lain, bagaimana pengalaman interaksi kita satu sama lain dengan manusia, dengan hewan, tumbuhan, dan lain sebagainya. Itu pun kan yang Allah berikan untuk kita. Dan semua yang Allah berikan untuk kita, itu sebenarnya kan juga milik Allah. Betul kan? Itu milik Allah. Kalau untuk harta, milik Allah yang dititipkan kepada kita, suatu saat kita harus mempertanggungjawabkan itu. Nah, ini Allah sebutkan bahwa wa ma indallahi khairun wa abqa. Jadi perlu kita pahami di sini bahwa ketika Allah katakan ada bagian yang sudah Allah berikan untuk kalian, dan bagian itu, apapun itu bagian, dan saya nggak bicara yang buruknya, bahkan yang level baiknya sekalipun, dan kalian sangat menyukai itu, Allah katakan yang ada di sisi Allah itu jauh lebih baik dan jauh lebih abadi daripada itu. Artinya kita bicara tentang orang yang bernasib baik nih, dalam tanda kutip nasib baik yang kita nilai. Hidup dalam keluarga yang baik, kemudian tumbuh besar menjadi orang yang baik, pintar, cerdas, kemudian kerja yang bagus, dan sebagainya. Semua kebaikan itu, dan salah satu makna mata itulah suatu saat dia akan habis. Dia ada masa expiring, suatu saat akan habis. Dan Allah katakan bahwa semua kebaikan yang dia punya itu, wa ma indallahi khairun wa abqa. Kita perlu tahu bahwa ada satu lagi, atau bukan satu ya, ada banyak hal yang Allah simpan di sisi Allah belum dikasih untuk kita. Dan itu punya 2 sifat. Pertama dia khairun, yang kedua abqa. Dia lebih baik dan lebih abadi. Artinya yang di sisi Allah itu lebih baik dari semua yang kita miliki, dan itu lebih abadi. Implikasinya apa buat kita? Buat orang yang mungkin merasa hidupnya sangat nyaman dan bahagia sekali, itu dia perlu tahu bahwa di sisi Allah juga jauh lebih baik dari itu, dan lebih abadi. Yang kedua, buat orang yang merasa hidupnya mungkin tidak senikmat orang lain, menurut dia, atau dia hidup di komplain, dia tidak nyaman dengan hidup, dia perlu tahu bahwa Allah, di sisi Allah, ada semua hal yang kita miliki ini, di sisi Allah ada yang versinya itu 2 hal. Pertama, dia lebih baik, dan kedua lebih abadi. Nah, ini perlu kita tahu teman-teman dari ayat ini. Ini yang Allah sampaikan, wa ma indallahi khairun wa abqa. Itu satu. Dan sebagian ulama menyebutkan wa ma indallah ini disebutkan di antara maknanya adalah jannah. Tapi kalau kita lihat teman-teman, kalau maknanya jannah saja, karena di tafsiran ini juga maknanya bukan jannah saja, ada beberapa makna. Kalau disebut dengan jannah saja, maka Allah tidak akan menggunakan wa ma indallahi khairun wa abqa. Allah akan mengatakan langsung wal jannatu khairun wa abqa, dan jannah lebih baik dan lebih abadi. Tapi kalau Allah katakan wa ma indallahi khairun wa abqa, makna pertamanya jannah, berarti tercover di sana surga itu lebih baik dan lebih abadi. Tapi di sisi lain ada hal lain mungkin selain surga yang Allah simpankan untuk kita, dan Allah bisa berikan untuk kita itu di dunia ini atau nanti di akhirat sana. Atau bisa dua-duanya, di dunia ini juga Allah berikan lebih baik daripada yang hari ini, dan lebih abadi daripada hari ini di dunia dan juga di akhirat. Jadi dua-duanya Allah berikan. Nah, ini dari satu hal ini saja, dari kalimat wa ma indallahi saja, itu kita sudah diajak untuk mengembalikan perspektif kita ke tempat yang seharusnya. Bahwa kalau kita melihat sesuatu, kita perlu lihat bahwa di sisi Allah itu lebih baik dan lebih abadi. Yang kedua, Allah sebutkan bahwa
ada dua standar yang harus sering kita ulang-ulang dalam pikiran kita setiap hari, bahkan setiap momen. Dua standar yang harus kita taruh di benak kita setiap kali kita mengalami apapun ketika hidup. Dua standar itu, yang pertama khairun, yang kedua abqa. Standar itu yang pertama dia lebih baik, yang kedua lebih abadi. Sebagai contoh, kita ambil contoh. Misalnya teman-teman dari dulu pengen punya handphone lah misalnya. Punya handphone gadget keluaran terbaru, keluaran tahun 2023, dan dia udah nabung dari 2022. Niatnya mau beli HP keluaran 2022 itu. Ternyata udah nabung, duit belum terkumpul, sampai 2023 baru mulai terkumpul. Dia sudah nabung selama itu, dan akhirnya di tahun ini dia berhasil beli gadget yang dia inginkan. Ketika dia beli gadget itu, dia senang dengan itu, dia perlu taruh dalam pikiran dia bahwa dengan semua kesenangan saya dengan gadget yang saya miliki di dunia ini, kita perlu tahu bahwa Allah menjanjikan untuk kita wa ma indallahi khairun wa abqa, dan apa yang ada di sisi Allah saya nggak tahu itu apa. Tapi ma indallah itu yang pasti jannah satu, tapi ada yang selain itu. Perlu saya tahu bahwa gadget itu begitu saya sukai dan begitu menyenangkan untuk saya, tapi yang di sisi Allah itu khairun wa abqa, lebih baik dan lebih abadi. Ketika kita mau makan, kita dihidangkan makanan yang sangat kita sukai, kemudian kita makan, berbuka lagi, ini momen yang perut kosong, kemudian kita mau makan makanan yang kita sangat sukai, dan kemudian kita santap itu, perlu ada kesadaran yang kita munculkan di diri kita bahwa wa ma indallahi khairun wa abqa, selezat apapun itu makanan, tapi di sisi Allah jauh lebih baik dari ini dan lebih abadi. Maka dengan mindset ini, kita menjadikan akhirat sebagai satu hal yang bukan barang remeh-temeh. Akhirat menjadi satu hal yang fokus utama kita. Nah, ini salah satu cara kita mereminder diri, mengingatkan diri kita bahwa pada akhirnya akhirat itu yang kita kejar. Ini pula yang membuat kita menjadi tidak banyak konflik di hidup di dunia ini. Kenapa demikian? Karena akhirat menjadi hal, di sini disebutkan the akhirah becomes something you think about all the time. Karena akhirat sudah menjadi satu hal yang engkau pikirkan setiap waktu. Jadi Allah didn't just describe it as something that is there in the heavens, He described it as something that is with Allah. Allah sebutkan bahwa apapun yang kita punya hari ini, itu di sisi Allah lebih baik. Dan Allah tidak saja mengatakan surga, tapi Allah mengatakan sesuatu di sisi Allah. Dan kata indallah, inda, apa arti kata inda di sini? Inda means suggest closeness. Inda itu menunjukkan bahwa sesuatu itu dekat. Saya tidak tahu gambarnya sedekat seperti apa, tapi itu menunjukkan bahwa itu dekat. Artinya Allah katakan bahwa kalau kita punya fokus seperti ini diisyaratkan dalam ayat ini, kalau kita punya fokus bahwa semua kenikmatan yang kita nikmati di dunia ini, di sisi Allah itu lebih baik dan lebih abadi, maka fokus kita itu akan mengajak kita untuk lebih dekat lagi kepada Allah dan berharap untuk lebih dicintai dan lebih mendapatkan mencari rahmat-Nya Allah. Maka jika kita memiliki cara berpikir seperti ini, kita memiliki attitude seperti ini, maka semua hal di dunia ini, possession, kepemilikan yang ada di dunia, kemudian pencapaian yang ada di dunia, kemudian bahkan kehilangan yang ada di dunia, dia menjadi hal yang simple buat kita. Hari ini kenapa kita sangat-sangat sedih dengan kepemilikan kita, kehilangan kita, bahkan sangat bahagia yang luar biasa dengan apa yang kita dapatkan di dunia itu nggak salah, oke-oke saja. Tapi kita perlu menjadikan fokus kita akhirat, menyadari bahwa apapun yang kita dapatkan, baik itu menyenangkan ataupun menyakitkan, kita perlu tahu bahwa semua itu, kita perlu sadar bahwa di sisi Allah itu khairun wa abqa. Allah menyimpan suatu hal yang lebih baik dan lebih abadi. Saya berikan satu contoh misalnya, tentang relationship. Misalnya kita dengan teman-teman ada yang punya teman satu kosan, dan dia tidak harmoni lah pertemanannya dengan satu kosan itu, akhirnya berantem, dan karena sama-sama punya ego dua-duanya, dia berantem satu sama lain, akhirnya nggak teguran, bahkan bermuka masam setiap ketemu. Sementara dia tinggal di kosan yang sama, cuman beda kamar saja. Dan dia nggak teguran sama sekali. Dan itu terjadi sampai 3 bulan. Apa yang membuat dia nggak mau teguran, nggak ada yang mendahului untuk minta maaf, yang membuat itu karena ada egonya. Karena dia berpikir bahwa ego saya itu sangat tinggi. Saya itu orang penting, saya itu orang besar. Ini semuanya urusan dunia. Nah, ini yang perlu kita lihat. Ayat ini mengajak kita untuk menjadikan akhirat hal yang besar. Maka kalau kita jadikan akhirat hal yang besar, maka dunia menjadi hal yang kecil. Seperti itu. Sebab kalau kita tidak punya pembanding, kalau pembahasan kita dunia saja, maka dunia adalah hal paling besar dalam hidup kita. Itu saja. Ketika kita dapat bagian dari dunia ini, sombongnya minta ampun. Ketika nggak dapat, stresnya minta ampun. Tapi kalau dunia diberikan pembanding, dan pembandingnya adalah akhirat, dan kita tahu akhirat ini khairun wa abqa, maka dunia ini serta-merta menjadi kecil.
maka kepemilikan kita dengan itu orang bisa humble. Punya saya orang yang sangat sukses sekali, dia tetap humble. Dan orang yang sangat mungkin dalam tanda kutip tidak kaya dan lain sebagainya, dia juga tetap bisa menegakkan kepalanya, tidak minder dan lain sebagainya. Karena dia paham sekali, wa ma indallahi khairun wa abqa. Dan orang yang punya ego yang tinggi, ketika sadar bahwa akhirat itu khairun wa abqa, ego ini cuma urusan dunia, ego itu pun bisa turun. Contohnya ada seperti dua orang tadi. Dia hidup di satu kosan, 3 bulan nggak teguran karena dua-duanya sama-sama mempertahankan ego. Jadi sama-sama gengsi untuk negor duluan. Karena ini semua level dunia semua kalau kita nggak punya pembanding. Akhirnya, dia nginep di sana dan suatu malam dia lihat di pintu depan kamarnya, arti kamar sebelahnya, itu ada kebakaran. Dan api sudah tidak bisa dipadamkan. Nah ini orang, dia kan panik dan akan kabur. Dan dia tahu di sebelah yang satu lagi, di sisi satunya itu teman yang dia sudah 3 bulan nggak teguran. Dan kalau dia tahu api itu akan membakar dia, itu dia nggak akan oh ya udah biarin aja dia mati, nggak. Karena dia teman lama atau mungkin dia punya hubungan darah, mungkin sepupuan dan lain sebagainya. Maka yang dia lakukan adalah dia nggak ada waktu untuk momen minta maaf, saya ngaku dan saya. Dia langsung gedor itu pintu, bukan bro keluar, udah mau ini kebakaran ini, langsung kabur. Kenapa? Karena buat dia api yang membakar itu jauh lebih berbahaya ketimbang egonya itu. Nah itulah kenapa hadirnya akhirat, fokus kepada akhirat bagi kita itu membuat kita mampu shifting fokus kita tentang dunia ini dan itu menjadikan banyak hal terperbaiki. Bahkan ego adalah barang yang susah diperbaiki. Ego itu hal yang tidak segampang itu untuk bisa diturunkan. Maka seorang yang paham dengan konsep akhirat, dia akan bisa mengontrol egonya. Dia tahu menempatkan egonya sampai di mana. Ketika ego saya terlalu tinggi dan saya tahu bahwa dalam Rasul SAW menyebutkan bahwa meminta maaf, bahkan Al-Quran menyebutkan bahwa pemberian maaf itu sangat baik dan pahalanya bisa, kebaikannya bisa mendapatkan rahmat Allah, memasukkan dia ke dalam surga, maka dia akan sadar bahwa akhirat ini lebih penting daripada ego saya. Dan itu bisa memperbaiki banyak hubungan yang pecah pada hari ini. Baik itu persahabatan, hubungan di pekerjaan, bahkan hubungan suami dengan istri yang dua-duanya punya ego, maka ke setiap pihak harus dikaitkan dengan fokus kepada akhirat. Maka di surat Asy-Syura ini kita menyimpulkan satu hal, bahwa hidup di dunia perlu ada pembandingnya. Pembandingnya adalah akhirat. Dan apa yang kita terima ini juga perlu ada pembandingnya. Pembandingnya adalah apa yang belum kita terima dan itu ada di sisi Allah. Dan Allah mengatakan wal akhiratu khairun wa abqa. Akhirat itu lebih baik dan lebih abadi. Satu. Yang kedua Allah katakan wa ma indallahi di surat ini wa ma indallahi khairun wa abqa, dan apa yang ada di sisi Allah itu lebih baik dan lebih abadi. Dan kita harus letakkan mindset kita, letakkan cara berpikir kita bahwa apa yang ada di sisi Allah itu jauh lebih baik daripada apa yang kita miliki, dan apa yang kita miliki ini suatu saat akan habis. Bahkan kita lihat pandemi ini teman-teman. Pandemi ini bisa membanting orang yang sangat kaya langsung balik jadi sangat miskin, dan sebaliknya orang yang sangat miskin bisa balik menjadi kaya. Pandemi ini, bahkan misalnya kita lihat market online hari ini, online shop hari ini, siapa yang membayangkan 15 tahun yang lalu, siapa yang membayangkan mall-mall besar di Jakarta bisa bangkrut? Tapi online shop pedagang-pedagang kecil online itu mampu membangkrutkan dalam tanda kutip banyak sekali mall-mall besar di Jakarta yang 15 tahun yang lalu orang nggak pikir bisa, ini raksasa bisnis yang nggak begini dan tapi bisa hancur. Dan begitu juga hidup kita di dunia ini, sebagus apapun itu, di sisi Allah tuh khairun. Dan yang kedua, sehebat apapun, sesecure apapun, seaman apapun itu, dan senyaman apapun kita, dan kita pikir itu sangat stabil, yang di sisi Allah itu, wa abqa, dia lebih kekal abadi. Yang kita miliki nggak ada yang abadi teman-teman. Nah ini mindset yang perlu kita miliki di pikiran kita. Dan terakhir yang ingin saya sampaikan, bahwa dalam hidup teman-teman, kalau kita di organisasi atau di pekerjaan, pasti kita punya plan ya. Bahkan personal kita punya plan, punya target. Target kita 10 tahun ke depan saya akan begini. 5 tahun ke depan saya akan begini. Di breakdown lagi 1 tahun ke depan saya akan begini. Setiap bulan saya akan begini. Maka target kita untuk akhirat kita juga perlu bikin. Dan untuk akhirat Allah berikan cara yang sangat sederhana. Kita tidak perlu mentarget 10 tahun kemudian atau 15 tahun kemudian, karena bisa jadi besok kita meninggal. Yang perlu kita pastikan adalah program kita besok hari apa. Bahkan lebih dekat dari itu. Sekarang pada waktu asar, maka apa sebentar lagi setelah mendengarkan kajian ini, kebaikan apa yang akan saya lakukan. Setiap hari, day to day-nya perlu di-maintenance. Kenapa demikian? Karena mati itu nggak tahu kapan. Akhirat itu mendatang kita pasti akan datang, dan hidup kita di dunia ini, mata itu suatu saat akan habis, dan habisnya bisa jadi segera mungkin. Maka kita harus membuat planning sedetail mungkin, sedekat mungkin.
Kita boleh bikin planning yang jauh, boleh, tapi yang harus kita lakukan setiap saat itu harus terplan. Harus terniatkan bahwa setelah kajian ini, saya akan berbuka. Tapi kalau ada jeda antara kajian dan berbuka, saya mau ngapain? Nah, itu harus dimulai dengan lilladzina amanu, dengan keimanan. Sebab kalau keimanan tidak ada, maka bangunan itu akan gampang roboh. Jadi kita perlu mengkonsep semua kegiatan kita, kita perlu memplanning day to day kegiatan kita itu, maka besok saya lakukan apa, besok selesai, besok lagi saya lakukan apa, besok selesai, besok lagi saya lakukan apa. Bahkan sampai waktu sholat, dari sholat subuh ke zuhur saya ngapain, nanti di zuhur itulah momen saya kontemplasi, tadi saya salah apa saja, istighfar kepada Allah dan coba perbaiki. Zuhur ke asar, saya akan lakukan apa saja dan lakukan itu. Setiap waktu harus dilakukan. Kenapa? Karena akhirat itu harus diprojek seperti itu, teman-teman. Dan fokus kita adalah kesadaran bahwa wa ma indallahi khairun wa abqa. Dan kalau menyadari ini, kita akan menghargai setiap hari dalam hidup kita, setiap jam dalam hidup kita, bahkan setiap menit, setiap detiknya. Kenapa? Setiap detik itu, satu detik kan kita hidup, taruhlah seorang normal usia orang 70 tahun hari ini. 70 tahun dia berbuat baik, Allah kasih balasan yang khairun wa abqa di akhirat, dia bisa hidup berbahagia di surga, itu bisa selama-lamanya. Kita gambarkan selama-lamanya dalam angka itu bisa ribuan tahun. 70 banding ribuan, atau ya 70 dibanding 7 juta tahun usianya. Maka kalau 7 tahunnya ada 700.000 tahun. Maka kalau 1 tahunnya ada 100.000 tahun. Maka bayangkan dengan 1 harinya. Itu berapa tahun? Bayangkan dengan 1 detiknya, itu hitungan tahun di akhirat nanti. 1 detik kebaikan di sini, itu bisa menjadi Allah perlihatkan di akhirat nanti dalam bentuk yang luar biasa dan kita nggak pernah pikirkan. Maka Rasul ajarkan, la tahqiranna minal ma'rufi syai'a. Jangan pernah sekalipun menganggap remeh kebaikan, sekecil apapun itu. Walau antalqa akhaka biwajhin taliq, kata Rasul, sekalipun hanya bertemu saudaramu dengan wajah tersenyum, wajah bahagia. Jadi teman-teman semuanya, ini momen kita untuk revive your heart, memperbarui hati kita, dan juga untuk menempatkan hidup pada perspektif yang seharusnya. Hidup ini harus diletakkan pada perspektif pandangannya adalah akhirat. Akhirat itu lebih baik dan lebih abadi. Sebab kalau kita lupa dengan itu, kita hanya memikirkan dunia. Dan kita tidak tahu mana yang lebih baik dari dunia kalau nggak ada pembandingnya. Maka dihadirkan akhirat di situ, wal akhiratu khairun wa abqa wa ma indallahi khairun wa abqa. Kata menarik, wa ma indallahi khairun wa abqa, beda dengan akhirat khairun wa abqa. Dia kelihatan sama tapi ada bedanya. Bedanya wal akhiratu khairun wa abqa, clear, itu akhirat lebih baik dan lebih abadi. Tapi wa ma indallahi khairun wa abqa itu bisa jadi di akhirat atau bisa jadi masih di dunia ini. Maka fokus kita harus kita shifting, harus kita perbaiki, fokuslah ke akhirat karena kita berharap hal yang jauh lebih baik dan lebih abadi. Dan Allah bisa berikan itu di dunia atau di akhirat, bahkan dua-duanya di dunia dan di akhirat. Demikian teman-teman, kita cukupkan di sini. Sampai jumpa besok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.